Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini, yaitu Bapak Dr. Haji Tarsono SAG MPD dan Ibu Fadila Ayuning Tias MPD. Baik, saya buka presentasi dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul secara virtual. Izinkan saya dan teman-teman satu kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Saya Pinti Paujia selaku moderator dan pemateri pertama. Lalu ada teman saya, Teh Yulia Yasmin, sebagai pemateri kedua. Dan untuk pemateri ketiga yaitu Teh Susanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, mengenai pendekatan dan inovatif. Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah dari pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Menurut Troy Kellen 1998 mencatat bahwa terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Inovatif adalah segala sesuatu yang ditandai atau lebih cenderung memperkenalkan inovasi. Secara etimologi, pengertian dari inovatif yaitu usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri atau orang lain. Yang kedua, pendekatan inovatif untuk pengembangan sosial emosi anak. Pendekatan dalam perkembangan sosial emosi ada beberapa pendekatan, di antaranya yang pertama pendekatan DAP, Development Approach. Pendekatan DAP merupakan pendidikan yang patut dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang mencerminkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif. Konsep ini dikembangkan melalui beragam kegiatan sesuai tahap perkembangan pada anak, sehingga anak memiliki pengalaman konkret dan menyenangkan saat terjadinya proses belajar, serta dapat menumbuhkan kesadaran pada anak. Yang ketiga, yang selanjutnya, mohon maaf, 3 dimensi yang harus dipahami dalam konsep DAV. Poin pertama, patut menurut umur. Dalam dimensi ini, pendidik diharapkan memiliki tahapan perkembangan anak secara kronologis. Pemahaman tentang hal ini dapat menjadi bekal bagi seorang pendidik untuk mengetahui aktivitas materi dan interaksi sosial apa saja yang sesuai, menarik, aman, mendidik, dan menantang bagi anak. Poin yang kedua, patut menurut lingkungan sosial dan budaya. Pemahaman peserta didik terhadap latar belakang sosial budaya anak dapat dijadikan sebagai acuan guru dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi anak. Tetapi, seorang pendidik juga dapat mempersiapkan materi pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi anak. Selain itu, pendidik juga dapat mempersiapkan anak secara lebih dini untuk menjadi individu yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial budayanya. Poin yang selanjutnya yaitu patut menurut anak sebagai individu yang unik. Pendidik harus memahami bahwa setiap anak merupakan pribadi yang unik, di mana ia membawa bakat, minat, kelebihan, dan kekurangan, serta pengalaman masing-masing dalam berinteraksi. Yang kedua, pendekatan tematik. Pendekatan dalam sistem pembelajaran yang dikaitkan berpusat pada satu pokok permasalahan, yaitu tema, sehingga menjadi kepaduan antara yang satu dan yang lainnya dapat memberikan pengalaman belajar yang berarti untuk anak. Dan selanjutnya, untuk pemateri yang kedua,
Dipersilakan kepada Teh Yulia. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri pendekatan tematik. Yang pertama ada berpusat pada anak. Yang kedua memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga adanya suatu tema atau pokok permasalahan. Yang keempat pembelajaran dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan pendekatan berdasarkan pemahaman anak secara total sebagai manusia dengan menyentuh dan mengakomodasi seluruh dimensi perkembangan anak. Menurut Syamsu Yusuf, unsur-unsur yang harus dipenuhi jika orang tua atau guru ingin mengembangkan keterampilan sosial yang didukung oleh pengendalian emosi yang wajar kepada anak usia dini secara holistik, yaitu yang pertama ada memberikan makanan dan memelihara kesehatan fisik anak. Yang kedua ada melatih dan menyalurkan kebutuhan psikologis. Yang ketiga ada mengajar dan melatih keterampilan berbahasa, merawat diri dan keamanan diri. Yang keempat ada mengenalkan lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat. Yang kelima mengajarkan budaya, nilai-nilai agama dan mendorong anak untuk menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan interpersonal. Yang ketujuh, membimbing, mengoreksi, dan membantu merumuskan tujuan dan aktivitasnya. Selanjutnya, yang keempat, ada pendekatan rutin. Perkembangan sosial emosi anak dapat mengikuti suatu pola tertentu, yaitu suatu perilaku yang teratur, disiplin, dan baku atau sesuai standar berdasarkan penciptaan kondisi optimal dalam lingkungan. Artinya, berbagai jenis dan perilaku tersebut dapat dikembangkan melalui penjadwalan secara terus-menerus hingga perilaku yang diharapkan melekat pada anak secara kuat dan memiliki dan menjadi bagian perilaku positif yang dimilikinya. Selanjutnya ada tujuan dari penyediaan program rutin, yaitu untuk menyediakan suatu kegiatan yang dapat dijadwalkan secara terus-menerus atau periodik untuk membentuk suatu kebiasaan yang diperlukan untuk anak TK dalam berinteraksi, bersosialisasi, dan bermasyarakat. Adapun ruang lingkup program yang mencakup, yang pertama ada berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang kedua ada mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. Yang ketiga saling tolong menolong sesama teman. Yang keempat tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. Yang kelima rapi dalam berpakaian, bertindak dan bekerja. Yang keenam bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Next. Yang kelima ada pendekatan spontanitas. Secara umum, tujuan dari pembelajaran spontan yaitu untuk lebih meningkatkan apresiasi anak kepada atau terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam bidang pengembangan sosial emosional, karena pembelajaran disajikan dengan kejadian yang sangat nyata dan diminati oleh anak. Pada pembelajaran spontan yang baik akan berfungsi efektif dalam memenuhi kepuasan, menjaga minat dan motivasi, serta meningkatkan kebermaknaan dalam belajar. Next. Selanjutnya, yang keenam ada pendekatan teladan. Pendekatan teladan merupakan pendekatan melalui contoh-contoh yang baik. Dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan standar dan sistem nilai yang berlaku. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mengarahkan anak pada berbagai contoh perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat dengan cara menampilkan langsung di hadapan atau dalam kehidupan bersama anak. Fungsinya merupakan untuk membentuk karakter dan perilaku anak dasar dapat diterima secara efektif. Selanjutnya, yang ketiga ada contoh pendekatan inovatif untuk pengembangan sosial emosi anak.
Nah, di sini ada contohnya, yaitu yang pertama ada mendongeng atau bercerita. Melalui kegiatan mendongeng dan bercerita ini, anak akan terdorong untuk berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Yang kedua, ada bermain kooperatif. Hasil dari penelitian Kartika pada tahun 2015 dalam Wardani dan kawan-kawan pada tahun 2016, bermain kooperatif dapat meningkatkan perilaku kerjasama dan membantu anak tidak berperilaku agresif. Selain itu, dapat meningkatkan rasa menghargai teman sebaya, diri sendiri, dan keterampilan sosial lainnya. Yang ketiga, ada bermain kereta-keretaan. Kegiatan bermain ini membantu mengajarkan regulasi emosi pada anak. Sebagai orang tua dan pendidik, mengajarkan anak mengenai sikap optimis dan proses bekerja keras. Yang keempat, yaitu bermain petak umpet. Permainan ini membantu anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan membiasakan dirinya untuk mengenal serta mengikuti instruksi permainan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Susanti. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Pinti yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip inovasi untuk pengembangan sosial emosi anak. Ada beberapa prinsip perkembangan anak. Yang pertama, anak berkembang secara holistik. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang teratur. Yang ketiga, perkembangan anak berlangsung pada tingkat yang beragam di dalam dan di antara anak. Yang selanjutnya, perkembangan baru didasarkan pada perkembangan sebelumnya. Yang terakhir, perkembangan mempunyai pengaruh yang sifatnya kumulatif. Pada prinsip-prinsip perkembangan anak tersebut memberikan implikasi bagi pendidik dalam menentukan tujuan, memilih bahan ajar, menentukan strategi, memilih dan menggunakan media, serta mengevaluasi perkembangan dan mendukung belajar anak secara optimal. Prinsip utama dalam mengembangkan anak yaitu pengembangan yang berdasar total sebagai manusia dengan menyentuh dan mengakomodasi seluruh dimensi perkembangan anak. Adapun prinsip perkembangan anak usia dini menurut Bredekam dan Kapol Siti Aisyah DKK 2007. Yang pertama, perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang selanjutnya, perkembangan fisik atau motorik, emosional, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Yang selanjutnya, perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing fungsi. Pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus, terorganisasi, dan terinternalisasi. Selanjutnya, perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang menjebung. Anak adalah pelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. Terus perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang selanjutnya, bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak, serta
menggambarkan perkembangan anak. Perkembangan akan mengalami percepatan apabila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. Yang selanjutnya, anak memiliki modalitas beragam pada tipe visual, auditif, kinestetik, atau gabungan dari tipe-tipe itu. Untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. Dan selanjutnya, kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik dan biologis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan, untuk Teh Susanti dan Teh Yulia. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian dan dilanjutkan kepada sesi penambahan materi dan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.